Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Mama Evani. Nah, sekarang sudah ketemu hari Minggu lagi ya teman-teman ya. Dan hari ini saya nggak ambil libur lagi. Dan nanti sore itu majikan saya mau datang. Dan saya ini mau persiapan masak-masak buat mereka ya teman-teman ya. Ini sekedar informasi buat teman-teman yang mau kerja di Hongkong ya teman-teman ya. Jadi masakannya orang Hongkong itu simple, mudah, dan cepat saji. Nah, sebelum saya teruskan videonya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mengikuti video-video saya ya teman-teman ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian semua sukses selalu, dilancarkan segala urusannya. Dan yang baru menemukan channel saya, mohon dukungannya, like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah, sekarang saya mau persiapan masak. Hari ini saya masak apa aja ya teman-teman ya. Kalian lihat aja teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman, saya di sini sudah mempersiapkan bahan-bahan yang aku masak nanti ya teman-teman ya. Dan di sini itu saya sudah ada kerang hijau. Ini kerang hijau ya teman-teman ya. Terus ini ada daging burung. Terus ini ada daging cincang ya teman-teman ya. Ini nanti masakannya non halal ya teman-teman ya. Ini non halal, ini daging cincang. Ini mau tak jadikan topping buat masak terong. Terongnya nanti aku steam, terus lalu aku kasih topping daging giling ini ya teman-teman ya. Dan ini saya sudah ada juga sayurnya. Ini sayurnya sayur kailan ya teman-teman ya. Dan ini daging babi juga ini daging juga. Ini buat sop ya teman-teman ya, buat bahannya sop. Ini nanti tak kasih cikwa, labu kecil, terus sama wortel, terus sama yukcu itu rempah-rempah dari Cina ya teman-teman ya, khasnya orang Cina gitu ya teman-teman ya. Dan sekedar buat informasi buat teman-teman ya, orang Cina itu kalau makan itu komplit ya teman-teman ya. Jadi harus ada sayur, ikan, terus daging, buah, itu harus komplit ya teman-teman ya. Itu harus komplit. Kalau mengenai variasi masakannya seperti apa, itu kalian bisa berkreasi sendiri, kalian bisa sesuaikan dengan selera majikan kalian masing-masing. Yang terpenting itu ada ikan, ada daging, terus ada sayur, terus yang terakhir itu mereka makan buah juga gitu ya teman-teman ya. Dan di sini itu sayurnya ada dua nanti ya teman-teman ya. Ada sayur ini sayur kailan, terus sama juga ada terong. Ini terongnya di steam, terus ini sayur kailannya nanti cuman saya rebus gitu aja ya teman-teman ya. Dan satu lagi ya teman-teman ya, mereka itu cenderung kalau mau makan itu cenderung suka minum sup ya teman-teman ya. Jadi sup orang Hongkong, orang Cina itu sup itu buat diminum, bukan buat lauk nasi kayak orang Indonesia ya teman-teman ya. Jadi mereka sebelum makan itu biasanya mereka itu minum sup dulu, supnya orang Cina itu ada dua itu sup cepat itu biasanya rebusnya itu cenderung sebentar, kurang dari 1 jam atau minimal 1 jam gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi namanya podong itu biasanya ngerebusnya itu lebih lama, itu biasanya lebih dari 2 jam, dan itu biasanya bahannya itu dari tulang gitu ya teman-teman ya. Tulang babi kak, tulang itu pokoknya itu ya teman-teman. Memang mereka non muslim, jadi mereka itu makanan ciri khasnya itu makanannya daging babi ya teman-teman ya. Jadi kita itu meskipun kita muslim, karena kita itu juga kerja buat mereka, kita kerja dengan mereka,
ya mau nggak mau kita harus menyajikan makanan kesukaan mereka gitu ya teman-teman ya. Misalnya mereka kalau biasanya orang Cina, kalau majikan saya itu kurang suka dengan daging sapi, memang kurang suka ya teman-teman ya. Mereka itu sukanya ya daging babi. Nah, dan untuk mengenai bumbu-bumbunya ya teman-teman ya, bumbu-bumbunya orang Cina itu cukup simpel dan praktis. Cukup dikasih dengan bawang putih geprek sama jahe, terus sedikit garam, sedikit penyedap, itu sudah cukup buat mereka. Beda dengan orang Indonesia ya teman-teman ya. Kalau masakan Indonesia itu ciri khasnya itu bumbunya, rasa bumbunya itu kuat ya teman-teman ya. Jadi rasanya mantep gitu kalau istilahnya, kalau masakan Indonesia itu ya. Tapi kalau orang Cina itu istilah Jawa nih, makanannya itu bumbunya enteng gitu teman-teman ya. Jadi misalkan mereka juga nggak suka terlalu asin atau terlalu manis, itu nggak suka. Jadi kalau misalkan masak daging itu mereka itu lebih suka kerasa dagingnya ketimbang rasa asin, asam, manis. Itu mereka itu lebih suka dengan rasa daging aslinya. Kalau misalkan sayur itu ya cukup dikasih nggak terlalu banyak bumbu itu ya. Misalkan pokoknya cuman sedikit garam itu cuman sedikit, jadi lebih suka rasa aslinya gitu ya teman. Misalnya sayur ya lebih suka sayur asli rasanya gimana gitu, nggak terlalu banyak bumbu gitu ya teman-teman ya. Oke, dan ini daging burung ini nanti cuman saya rebus dengan kecap asin gitu aja ya teman-teman ya. Kecap asin, terus tak tambah dengan gula merah sama sedikit penyedap, sudah cuma gitu aja. Jadi kalau misalkan pokoknya kalian itu harus, yang perlu kalian ingat buat teman-teman yang mau kerja di Hong Kong, yang perlu kalian ingat itu orang Cina itu makanya mesti komplit, ada sayur, ada daging, terus ada ikan. Nah itu untuk variasinya kalian harus pandai-pandai membuat kreasi sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, nah segitu saja informasi dan pengetahuan dari saya ya teman-teman ya. Semoga bisa menjadi informasi dan menambah pengetahuan kalian semuanya. Nah sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.